Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam rutinitas kajian minggu pagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kita hidayahnya, hidayah Islam, hidayah iman, berikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam mengkaji ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan berkualitasnya ibadah kita, insyaallah hidup kita akan berkualitas. Dengan hidup yang berkualitas, insyaallah kita akan dengan mudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita waqad qila. Dah sana. Ayo. Sedikit dari ada. Wa yanbaghi ayyabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmi. Seharusnya kita memulai sesuatu ilmu itu dengan jalan yang lebih mendekatkan kita kepada pemahaman. Mulai pelajaran yang mudah dipahami dulu. Sehingga dalam menghafal, yang pertama kita diperintahkan menghafal surah-surah yang mudah kita hafal dan pendek-pendek suratnya. Seperti mulai dari Al-Fatihah. Tidak dilanjutkan ke surah Al-Baqarah, tapi surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu seterusnya. Itulah kaifiat dari para guru-guru kita. Tidak langsung Al-Baqarah. Jadi mulai dengan suatu yang mendekatkan kita kepada pemahaman yang lebih mudah dipahami, lebih mudah dihafal. Maka Syekh Al-Imam Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah ta'ala yaqul, adalah Syekh Al-Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Beliau berkata, as-sawabu indi, menurut saya yang paling benar itu fi hadza, dalam masalah ini, ma fa'alahu masyikhuna, apa yang telah dilakukan oleh para guru kami rahimahullah, dan Allah merahmatinya. Wa annahum, bahwasanya mereka yaktaruna limubtadi, mereka memilih mulai sigaratil mabsutati, mulai dari pelajaran-pelajaran yang kecil, pelajaran-pelajaran yang ringan. Li'annahu aqrabu ilal fahmi, karena itu lebih dekat untuk mendapatkan pemahaman. Jangan langsung tingkat tinggi. Ada jenjang-jenjangnya.
umur sekian ini, umur sekian ini. Zaman modern melawan tata cara ini, sehingga pemerintah ikut akhirnya campur tangan, sehingga pemerintah membatasi umur-umur masa-masa pendidikan itu. Misalnya kita sering tahun ajaran baru, misalnya anak-anak masuk sekolah SD, ya diminimalkan umurnya 7 tahun. Kalau belum 7 tahun nggak boleh masuk SD, katanya pemerintah. Inilah landasan pemerintah supaya tidak memaksakan. Walaupun menurut orang tuanya anak saya cerdas, nggak bisa. Karena masalahnya bukan sekedar dia bisa memahami, bagaimana dia nanti bisa mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Misalnya anak langsung diajarkan tingkat tinggi, baik anak-anak saya ajarkan kamu sekalian nahwu saraf. Nah, ya. Anak PAUD diajarkan nahwu saraf kan? Karena ilmu itu untuk diamalkan, sehingga dalam kajian awal dalam ta'lim itu apa namanya, afdalul ilmul hal, ilmu yang paling afdal untuk kita pelajari itu ilmu tingkah laku, ilmu tingkah laku yang segera kita bisa amalkan. Itu yang utama kita pelajari. Misalnya ilmu tentang sholat, karena setiap hari kita akan melakukan sholat, itu yang kita utamakan pelajarinya. Hingga carilah cara-cara yang bisa mendekatkan kita, para murid kita, kepada jalan untuk cepat dia bisa memahami pelajaran itu. Jangan melawan arus aturan tata krama itu, karena bukan orang tua saja yang mendapatkan resikonya anak itu, ya, karena sesuai dengan kejiwaannya. Jangan dipaksakan. Banyak anak-anak sekarang 6 tahun sudah dimasukkan anaknya SD. Apa tujuannya ya orang tua itu? Sampai merotes di lembaga-lembaga pendidikan itu. Sampai mereka pun mengeluarkan tanda izin dari kedokteran bahwa anaknya sudah boleh siap masuk sekolah SD. Nah, ini ya. Banyak seperti itu. Kalau Pak Dan dulu 8 tahun masuk SD. 8 tahun lebih masuk SD. Pak Elong tuh hampir 10 tahun dia masuk SD, ya, padahal kelahiran sama, ya, kelahiran sama. Jadi Pak Tuan sudah kelas 3 SD, baru dia masuk SD, karena kelahiran sama orang tua dulu, karena lingkungan akhirnya darah isinya nemang anaknya sekolah daun mudi. Nah, makanya nggak bisa seperti itu, sehingga zaman sekarang banyak orang berutang akhirnya. Nah, ya, nah paham nih, jangan memaksakan. Ilal fahmi wa dhabti, pada pemahaman dan menguasai ilmu itu. Wa ba'adu anil malali, supaya kita tidak dijauhkan dari kebosanan, bosan, sehingga cari jalan sehingga bisa memahami. Seperti anak-anak, kalau kita ngajar anak-anak secara monoton begitu saja nggak bisa, harus berubah-ubah taktik kita, ya, cara-cara kita harus berubah-berubah. Anak-anak tidak bisa monoton seperti itu, mereka akan bosan. Wa aktsaru qu'an bainan nas,
dan lebih banyak praktek langsung di antara orang-orang itu sendiri, ya. Artinya apa ya? Apa istilahnya? Pelajaran yang langsung diperagakan, karena itu lebih bisa dipahami. Ngajar sholat, langsung ajarkan gerakannya, ya, nah, sehingga dicontohkan oleh guru, sehingga dunia pesantren itu lebih tepat daripada dunia sekolah. Kenapa? Dunia pesantren itu mengajarkan langsung praktek sholat misalnya, sehingga santri ditekankan sholat. Misal tentang adab, ditekankan adabnya, bukan ilmunya. Menguasai ilmu tapi tidak menekankan prakteknya juga sia-sia. Nah, begitu. Wa yang bagi ayu alliqas sabaqa ba'da dabti wal i'adati katsiran. Seharusnya dalam menuntut ilmu itu kita harus mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari. Wal i'adati katsiran, ulang-ulangnya, mengulang sebanyak-banyaknya. Kan hanya mendengar dari guru tapi tidak mengulang-ulang kembali. Sehingga alangkah baiknya kalau sudah ada masa untuk bisa kita mengajarkan ilmu, maka segera ajarkan ilmu itu. Sehingga para guru-guru kita juga mendidik anak-anaknya, ada kesempatan mengajarkan ilmu, maka dia akan mengajarkan, karena menyuruh anaknya untuk mengajarkan ilmu itu sendiri. Sehingga seorang hafiz diharapkan untuk menyimak temannya yang lain sebagai salah satu jalan untuk bisa mengulang hafalannya. Simak lagi orang lain. Makin banyak kita simak, tentu makin banyak murajaah kita. Karena dalam mendikte orang lain juga sebuah cara untuk mendikte diri sendiri. Karena mengajar itu kita punya peluang untuk bisa mengamalkan apa yang kita ajarkan. Karena sebelum kita mengajar itu kita berusaha untuk mengamalkan dulu. Nah, itu peluangnya. Kalau kita nggak ngajar, sedikit peluang untuk bisa mengamalkan. Sehingga banyak orang sudah jauh sekolahnya, udah jauh mondoknya, tiba-tiba nggak ada yang bisa diamalkan. Sehingga harusnya orang yang pergi nuntut ilmu itu berusaha keras untuk bisa mengajarkan apa yang telah dia pelajari. Ajarkan ya. Nah, sehingga harusnya ngabdi lagi kepada guru. Ngabdilah pada guru. Fa'innahu nafi'un jiddan, karena mengulang-ulang pelajaran itu nafi'un jiddan, sangat-sangat bermanfaat, ya. Bukan dari segi kita bisa mendapatkan ilmu, memahami ilmu, melekat dalam pikiran dan hati kita, tapi juga manfaat yang sangat besar daripada mengulang itu, bahwasanya kita akan mendapatkan pahala. Semakin banyak diulang ilmu itu, tentu semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dan yang terpenting dari semua itu, bahwasanya
mengulang-ulang suatu yang baik, mengulang ilmu, membaca per hurufnya merupakan cara kita untuk menyerap daripada cahaya ilmu itu sendiri. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cara kita menyerapnya adalah dengan ulang, dia terus ulang seperti hafalan itu. Setiap huruf Al-Quran adalah cahaya. Semakin banyak kita ulang huruf-huruf itu, maka semakin banyak kita menyerap cahaya itu. Sehingga dengan itulah maka makin besarnya cahaya dalam tubuh kita, dia akan keluar terus. Sehingga orang senang lihat kita. Jadi bukan masalah cantik, gantengnya bikin orang senang, tidak. Tapi ada aura, ada cahaya. Sehingga untuk mendapatkan aura atau cahaya itu, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikanlah yang melahirkan cahaya itu sendiri. Ya, setiap kita berbuat baik, kita menyerap cahaya. Nah, coba saja kita berbuat baik kepada orang. Orang itu akan senang, bukan lihat ganteng kita. Ganteng nggak berbuat baik, maka dia gelap. Tak ada yang senang. Sebenarnya orang melihat kita karena kebaikan. Ya coba pikirkan. Ya kan, benar kan? Orang mengomen apa ya istilahnya? Orang senang sama kita karena kebaikan, bukan karena kejahatan. Ya, orang jahat senang sama kita, dia melihat kebaikan kita. Kalau ada orang senang kita berbuat maksiat, berarti dia itu adalah ahli maksiat juga. Ya, kalau kita sudah berbuat baik, orang nggak senang, berarti dia itu juga ahli maksiat, itu yang nggak senang itu. Tengah bang, lengi-lengi komennya, sehingga yang komen jelek itu belum baik dia. Nah, sehingga nanti kalau komen ya komen yang baik. Jangan komen buruknya atau salahnya. Nah, sehingga Pak Tuan sering kalau komen HMP Media, komen yang baiknya, jangan yang buruknya. Apalagi di dunia sosial itu, media sosial, komenlah yang baik-baik. Karena komen yang buruk merupakan keburukan. Keburukan adalah kegelapan. Sehingga ingin membangkitkan aura kita, cahaya kita, tetaplah dalam suasana kebaikan-kebaikan. Nah, duduk di ngaji seperti ini, kita ini sedang menyerap kebaikan-kebaikan. Jangan kalau nanti kita dikomen oleh orang lain dengan kebaikan kita, komennya yang jelek-jelek, berarti dia lebih jelek sebenarnya. Karena kebaikan itu selalu akan memberikan kebaikan, bukan memberikan keburukan. Ini rahasia hidup sebenarnya. Ya, jangan lemah kalau dikomen jelek. Ya, tetap harus senang sebenarnya. Karena komenan keburukan itu sebenarnya, kalaupun memang kita buruk, dengan dikomen buruk, tetap kita dalam keadaan senang. Karena ternyata keburukan kita itu diserap oleh orang yang komen buruk itu. Senang kita, alhamdulillah dosa saya telah diserap oleh orang lain. Sehingga hati-hati komen orang buruk, kita menyerap keburukan orang. Nah, ini rahasia nih, paham Zahra? Nah, ya, komen yang baik-baik. Apalagi komen orang-orang yang baik, komen tempat-tempat yang baik, media-media yang baik,
komenlah yang baik. Nah, gitu ya. Paham ya, Nam? Komen yang baik ya. Nah, gitu. Nah, sampai mana? Itu rahasia. Nah, supaya kita disenangi oleh orang banyak ya. Maka berikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya orang lain. Bukan malah semakin mempoles lahiriah ini. Selapuk gaya nih. Dek mandai senang cewek nih. Kece dedang wah, kece abang wah. Dek mandai senang. Nah, berarti caranya berbuat baik masih salah, belum ikhlas ternyata. Wala yaktubal muta'allimu syi'an. Janganlah seorang santri itu menulis sesuatu ilmu la yafhamuhu yang tidak dipahaminya. Kalau sudah paham, tulis. Nah, berarti si ndek nakin nulis-nulisnya ndek nakin paham-paham. Tulis ya. Ya, gitu. Tulis. Supaya melekat nanti ya, supaya bisa diulang. Fa'inau yurisu kalalat at-tab'i wa yuzhibul fitnata. Karena menulis ilmu yang tidak dipahami itu akan mewariskan tabiat yang tidak baik. Menghilangkan fatona, kecerdasan. Menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyu awqatahu, dan menguras waktu atau menyia-nyiakan waktu saja. Ya, karena ada juga di antara para santri dia senang dengan ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu tinggi, ilmu batin misalnya. Ilmu-ilmu rahasia kata mereka. Rahasia alif, padahal dia nggak paham sendiri. Ada seorang guru menjelaskan misalnya, anak-anak sekalian, para santriku yang mulia, pelajaran kita hari ini akan membahas tentang sirrul alif, rahasia alif. Ingatlah, semua yang berdiri adalah alif. Tekan ini alif. Kamu yang berdiri adalah alif. Tapi ada rahasia yang lebih jauh daripada semua itu. Apa rahasianya? Gak bisa seperti itu memberikan pelajaran kepada santri yang dia belum waktunya memahami hal itu. Hingga dulu muncul sebuah kelompok, salah satu kelompok yang mengatasnamakan dirinya ahli kebatinan. Sehingga dalam pelajaran itu membahas tentang rahasia-rahasia. Rahasia alif, rahasia ba, rahasia surga, rahasia artinya hakikat-hakikat. Hakikat surga, hakikat semuanya. Padahal murid-muridnya itu nggak pernah mempelajari syariat secara dalam. Sudah ada, sehingga ada santri Pak Tuan dulu di bawah tahun 2005 muncul pergerakan-pergerakan seperti itu. Ya. Hingga ada yang belungu murid-muridnya, nganga, karena memang nggak mampu utaknya. Ya, ibarat orang langsung meloncat ke tangga yang lebih atas sebelum melewati tangga-tangga sesuai dengan tertib tangga. Tangga pertama, tangga kedua. Tangga pertama belum naik kakinya di tangga pertama. Sudah dia berada di tangga 10. Bagaimana? Karena setiap suatu pasti ada sabila, jalan, alur, lalu lintas. Tidak boleh melewati alur, jalur lintas yang sudah
tentukan itu. Baik, sampai di sini kita lanjutkan. Wa mimma yajibu alaih, ya. Baik. Wa mimma yajibu alaihi, dan di antara yang wajib atasnya para santri itu wa ta'akkadul wasiyatu bihi, supaya menekankan wasiat dengannya. Jadi ditekankan, dan ini wajib kepada para santri untuk melaksanakan wasiat ini. Alla yahsuda ahadan min ribqatihi, atau min rubqatihi, supaya jangan dengki pada salah satu pun dari temannya. Nggak boleh dengki dengan teman-teman kita. Dengki adalah bagian daripada keburukan, dan keburukan itu adalah kegelapan. Bagaimana mendapatkan ilmu kalau kita dalam kegelapan? Kegelapan nggak pernah campur dengan cahaya. Maka hilangkan dengki itu. Arak batur teluian mau hafalan, harusnya alhamdulillah. Ini malah dengki, sehingga mengganggu dia untuk melanjutkan hafalannya. Jadi lanjut dah yang sudah upload. Teman ini anak ini. Ya. Jangan dengki ya dari teman-temannya. Al-gharihim, atau selain mereka, mungkin orang lain lah. Ya, masyarakat, mudahnya sidi sela misalnya santri itu ya. Ala fadilati razaqallahul karim, iya. Atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah mulia hanya kepadanya. Ya. Hanya kepada teman kita, dia itu yang paling pintar, ya dengki, nggak boleh. Ya, itu adalah pemberian Allah. Berarti dengki atau tidak menerima atau tidak bersyukur atas pemberian Allah. Ada teman kita cerdas, bersyukur juga. Berarti kita kufur nikmat nanti, karena yang memberikan itu Allah. Tak terima itu berarti tidak menerima pemberian Allah. Walaupun terhadap teman kita, ikut bersyukur. Nah, inilah sulitnya kita ya, bersyukur itu. Nah, berikutnya wa alla yu'jaba bima hasalahu, juga jangan sampai kita ujub dengan apa yang telah kita peroleh atau kesuksesan. Hasalah. Hasalah itu bahasa Indonesianya hasil, ya. Bahasa kerennya sukses. Ya, dari kata hasalah hasil, kesimpulan hasalah. Apa yang telah diperoleh atau dihasilkan, itu kan. Kita ini Indonesia nih miskin kata juga, bukan hanya miskin harta, miskin kata juga Indonesia.
Marda, sehingga kita banyak ngadopsi kata-kata luar, kata-kata Timur Tengah, Arab, gitu ya. Misalnya warisan, itu bahasa Arab, warosa. Apa bahasa Indonesianya? Warisan. Apa? Pembagian harta. Ada harta warisan. Ya, Belanda jadinya. Nah, tahu miskin harta sehingga ngadopsi, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi adat kata Timur Tengah itu. Ya. Nah, salam juga bahasa Arab. Itu bahasa apa? Salaman, kan bahasa Arab. Itu lengkap. Dapat adik di satu kata. Anda tahu? Tinggal singkat kan? Jabatan. Jabatan. Apa bahasa Indonesia? Salaman, jabatan. Marda. Coba apa bahasa Indonesia? Jabatan. Apa namanya? Salaman. Yang satu kata. Gitu. Ya. Nah, jangan bangga diri. Nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh sombong. Karena apapun yang kita miliki itu semata-mata semua datang dari apa yang kita sombong bukan milik kita juga, Allah yang berikan. Ini cara kita menghilangkan ujub itu, bangga diri. Waqad qaddamna idha'adha fi adabi syekh. Sungguhlah dijelaskan semua ini dalam adab guru sudah ada. Nggak boleh dengki, nggak boleh ujub. Lebih jelas apa itu dengki, apa itu ujub, balik ke adab guru yang dulu pernah kita kaji sehingga tidak diperpanjang. Wa tariqu fi naf'il ujub, cara di dalam menghilangkan ujub. Cara menghilangkan ujub. Ayyudzakkira nafsahu, supaya dia mengingatkan dirinya annahu lam yuhassil, bahwasanya dia tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil, mahasala, apa yang telah diperoleh itu bihauli wa quwwatihi. Semua itu berkat apa namanya? Apa adalah dengan daya dan kekuatannya. Bukan dengan daya dan kekuatannya sendiri. Tanamkan dalam diri. Semua yang saya peroleh ini bukan lantaran pribadi saya, ya, bukan karena bihaulihi wa daya dan kekuatan. Wa innama huwa fadlun minallah. Semua itu merupakan karunia dari Allah. Dan Allah akan menitipkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki adalah Allah. Semua orang-orang yang baik, maka jadilah orang baik. Karena titipan Allah adalah kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan, jadilah orang baik. Itu rumusnya. Ya. Nah, supaya banyak diberi oleh orang, banyak-banyak memberi orang. Karena sebanyak apa yang kita berikan, maka sebanyak itu pula dia akan datang. Itu rahasia rezeki juga itu. Hanya rajin sedekah. Sedekah itu bukan harta. Sedekah itu banyak pikiran disedekahkan. Rajinlah ngajar. Ya, apalagi sedekah. Bukan hanya harta disedekahkan. Waktu juga kita sedekahkan. Menolong orang. Ya, jangan apa namanya? Berat tangannya menolong orang itu. Saya Pak Tuan, ayo ini bantu Pak Tuan ngajar Zahra nanti soal anak-anak tahfiz itu ya. Sibuk yang Pak Tuan, dek baik yang dek baik putri wah. Nah, gitu. Padahal sibuk waipian. Nah, ya. Iya. Padahal kalau mau menolong orang, membantu orang, Allah akan menolong kita. Ya. Itu rahasia itu. Jangan sampai
Seperti tadi itu ya. Pasti Allah menolong kita. Ini banyak karena sibuk yang misalnya. Sibuk. Tidak bisa dia. Gitu ya. Nah, kita cari waktu luang. Oh sekarang tiang tidak bisa. Mungkin nanti tiang bisa tolong Pak Tuhan. Oh ya silahkan. Ya. Kalau kita sudah mampu mencari peluang, Allah pun akan membuka peluang untuk kita. Kalau kita enggak mampu mencari peluang, Allah tidak akan memberikan peluang kepada kita. Ya? Nah, seperti Arda, dia mencari peluang, Allah pun berikan peluangnya. Ya, nah, untung ada corona. Kalau enggak ada corona, enggak balik-balik ada ke pesantren. Ya, mungkin balik setelah dia dilamar oleh orang lain. Pak Tuan ini Arda dilamar, mohon maaf nggak bisa. Arda ngundang Pak Tuan, Arda sudah dilamar oleh orang Papua. Ya, ngundang Pak Tuan juga nanti dikirimin tiket kan banyak ngeluarkan harta jadinya. Fala yang bagi ayo jababi syai'in, maka tidak seharusnya kita bangga diri dengan sesuatu lam yahtari'u, sesuatu yang bukan dari hasilnya sendiri. Karena hakikatnya dari Allah. Jangan ujub. Pintar kita nggak usah, jangan ujub. Sudah nih bebel dia. Cerdas dia. Cerdasan itu dari Allah. Berarti kufur nikmat, dia ingkar. Dia tidak merasa bahwasanya semua itu dari Allah. Itu namanya ingkar, kafir. Nah, sehingga hati-hati. Nggak boleh ujub. Semuanya sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal audahullahu ta'ala. Bahkan itu adalah titipan dari Allah padanya. Itu merupakan titipan Allah pada kita. Maka jangan ngaku-ngaku titipan itu. Ada orang tukang parkir ngaku tuh semua motor mobil itu dia punya, kan tidak ada, karena titipan. Sehingga semua ini adalah titipan dari Allah. Jangan ngaku-ngaku, karena orang ujub itu dia ngaku-ngaku suatu yang bukan miliknya. Kan hakikatnya kita ini adalah titipan semua. Ruh kita itu titipan, dua tangan titipan. Sehingga nanti kalau diambil oleh yang punya ya sudah ikhlaskan. Itulah cara kita menghibur orang yang ditinggal mati. Ya, gitu. Tapi yang paling menyenangkan adalah ditinggal mati oleh sang mantan yang mengecewakan. Alhamdulillah dia sudah meninggal. Ya, yang berat itu ditinggal oleh yang kita cintai. Tapi kalau yang kita benci luar biasa, syukurnya paling tinggi itu, paling ikhlas. Hati-hati. Nah, itu cara menghilangkan ujub. Jadi yakin semua itu bukan dari diri kita, semata-mata dari Allah. Kita tidak akan ujub gitu ya. Wa tariqu fi nafsil hasad, cara kita menghilangkan dengki sekarang, ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala, supaya dia mengetahui bahwasanya hikmah Allah Ta'ala atau ilmu itu iqtadat ja'lu hadil fadilah ihaza, dia menjadikan ini kelebihan dalam masalah ini, yaitu ilmu, fayam bagi alla yaqtaridu alaiha, supaya jangan dia memperlihatkan atasnya, wala yakroha hikmatan aradallahu ta'ala, dan jangan pula dia membenci. Fayam bagi alla yaqtaridu alaiha, supaya jangan dia berpaling atasnya, jangan menjauh, wala yakroha hikmatan, jangan pula dia membenci hikmah aradallahu ta'ala, apa yang telah diberikan atau diinginkan oleh Allah Ta'ala, walam yakrahha wallahu alam, dan sekali-kali jangan dia membencinya.
Jadi semua itu hikmatan, istilahnya hikmah ilmu yang diberikan kepada seorang itu merupakan ketentuan. Iqtadat, asal kata qada, sudah ditentukan oleh Allah siapa yang akan diberikan hikmah itu ilmu. Si ini dapat ilmu, si ini, si ini, si ini. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengki. Ya. Nah, seharusnya juga jangan kita berpaling. Batur tuh duluan mau ilmu, jangan berpaling, jangan bermusuhan, lari dari dia. Niku gemes dia. Nah, harusnya makin dekat pada orang-orang yang cerdas itu. Ya. Kan gampang nanti kalau ujian. Ya, tinggal kita dikasih nyontek kan. Kalau kita bersahabat dengan baik, ya. Nggak usah minta itu. Ya, perlihatkan diri susah saja nggak bisa jawab. Tinggal ditransfer nanti jawaban, tinggal lempar kertas. Nah, oh, gitu. Ini sampai susah-susah ya. Akhirnya kedengeran. Makanya jangan berpaling dari orang cerdas itu. Ya, dekati supaya ikut mendapatkan hikmah itu. Kan dikasih nyontek nanti. Berarti mendapatkan hikmah juga. Begitu ya, dapatkan ilmu itu. Jangan membenci hikmahnya, jangan membenci orang yang dapat hikmah. Yang dapat ilmu itu. Jangan benci ilmunya, jangan benci orang yang mendapatkan ilmunya. Ini bencinya dong sarap, gedak paling pelajaran si Arya dong sarap, usengan itu. Sehingga ada temannya yang cerdas, maka dia pun didengki juga. Usengan aku si Arda. Kenapa dia ya yang cerdas terhadap pelajaran yang aku tidak sukai, maka Arda pun tidak aku sukai selamanya. Tak ada cinta untukmu. Gitu, sehingga Arda pun kawin ke Papua. Nah ini dengki ya, nggak boleh dengki kepada hikmah itu sendiri, tak boleh dengki kepada yang telah dititipkan hikmah, apalagi dengki terhadap yang memberikan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dengki terhadap hikmah berarti dengki kepada yang diberikan hikmah. Orang yang benci terhadap orang yang diberikan hikmah berarti benci terhadap yang memberikan hikmah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, sehingga hati-hatilah. Nah itulah cara kita supaya tidak ujub. Semuanya dari Allah. Ada teman kita pinteran, ya memang Allah memberikan dia. Mungkin gimana dia dapat doa sang bapaknya misalnya. Nah, Pak Tuan juga melihat nasab. Ada yang kurang cerdas santri itu, Pak Tuan tanya, "Sei bapak dah, sei nanda, papuk dah sei." Ya. Oh, pas. Bukan pas nggak bisa jawab, kan? Artinya cocok antara kecerdasan dia dengan nasab turunannya. Nah, ada juga Pak Tuan perhatikan dia kurang perhatian terhadap pesantren misalnya ya, sehingga anaknya kurang cerdas. Ya ngombe 6 bulan loh nggak SPP, berarti nggak diperhatikan. Sampai ada orang tua datang, biasa yang Pak Tuan terakhir dong yang bayar SPP 6 bulan sekali terakhir. Mengenai cuma cang belanja sudah terakhir cang bayar. Ya, nggak bisa seperti itu. Harusnya di awal baru boleh kan. Inilah Pak Tuan yang lunasi dah SPP-nya 6 bulan. Jangan lagi repot soalnya ya. Pergi ngantor sini bisnis dan lain sebagainya. Yang repot nggak bisa ngurus anak-anak. Ini dah 6 bulan langsung. Ini terakhir. Ini yang belum Pak Tuan bisa tangani
di pesantren, sehingga honor guru 2 bulan sekali sini. Kalau Pak Tuan nggak masalah, ya, ndakan ina honor. Yang penting santri itu senyum luar biasa, honor terindah. Ini santri ini nyebong nyala, ya, ndakaknya semiliar honor Pak Tuan, selapuan santri nyebong ini deh, ya, ini benening balik takut ini oleh-oleh buah tangan. Salah ismu di noh pengitaan aning balik dek mana mau beliang Pak Tuan oleh-oleh. Gitu ya. Nah, begitulah ya. Baik, mudah-mudahan ingat dengan rahasia tadi. Rahasia hidup itu maka tetaplah dalam kebaikan. Jangan patah semangat dengan keburukan komen yang tidak baik. Tetaplah. Makanya kalau dapat komen yang tidak baik, carilah orang yang mampu membantu kita untuk bisa melawan komen yang tidak baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Amantu billahi la ilaha illa huwa syarika lahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma astur ala Muhammad wa la tuzigh barakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.